Hai semuanya, welcome back to ML Channel. Kita akan melanjutkan kisah janda perawan. Di episode sebelumnya sudah diceritakan bagaimana perseteruan antara kedua orang tua Randy. Ambar terus berusaha untuk menjauh dari suaminya yang ternyata sangat kurang ajar itu. Tapi ternyata Adia pun tak menyerah dan terus mengikuti langkah istrinya dan membuat alasan bahwa pertemuan mereka itu atas keinginan putra mereka. Nah, di video kali ini kita akan melihat episode selanjutnya. Kira-kira apa yang akan terjadi setelah mereka tiba di rumah sakit? Sepertinya akan semakin menarik. Saksikan sampai selesai ya. Untuk menambah semangat uploadnya, jangan lupa untuk subscribe, comment, and like. Selamat menonton. Episode 25, Pencemburu Berat. Mendengar hal itu, Ambar hanya bisa mendengus dengan kesal. Bagaimanapun, keadaan putranya saat ini sedang sangat tidak baik-baik saja, dan tujuannya menemui Adia hanyalah sebuah permintaan dari Randy. Ia kemudian melanjutkan kembali langkahnya dengan cepat untuk menuju rumah sakit tanpa menoleh ke arah Adia sedikit pun. Sedangkan Adia mempercepat langkahnya ke arah Ambar. "Ambar, berarti saat ini Nela sedang berada di rumah sakit juga dong?" tanya Adia yang membuat langkah Ambar terhenti. "Bukan urusanmu, dan awas aja kalau kamu berani menyentuh menantuku," tegas Ambar. "Loh, Nela juga kan menantuku, apa salahnya kalau aku peduli sama dia?" balas Adia. "Aku tahu betul apa yang ada dalam otak sampahmu itu, Adia," sahut Ambar dengan wajahnya yang begitu sengit. Pria itu terkekeh dan berkata, "Aku tahu kamu sebetulnya cemburu kan kalau aku selalu tergoda dengan wanita lain?" Hal itu tentu saja tak mendapatkan gubrisan dari Ambar. Tetapi Adia terus saja menggodanya dan kali ini ia berusaha untuk meraih jemari istrinya itu. Berjalan layaknya sepasang suami istri yang sangat mesra. Sedangkan Ambar yang sudah sangat benci dengan sikap suaminya itu hanya bisa berusaha bersabar lebih banyak lagi. Namun ia tentu merasa sangat risih jika Adia terus menggandengnya. "Lepas, jangan sentuh aku, atau aku nggak segan-segan berteriak menuduhmu akan melecehkanku," ujar Ambar yang semakin mempercepat langkahnya mengingat hari yang sudah semakin gelap. Sementara itu mobil Ambar sudah diamankan oleh supir pribadinya yang selalu sigap saat ia membutuhkan. Di lain tempat, Raska yang sudah tiba di rumah Miranda tampak merapikan kembali rambutnya, serta menyemprotkan parfum pada beberapa titik di tubuhnya agar tampilannya lebih segar saat bertemu pujaan hatinya. Tak lupa, ia membawa sebuah buket bunga dan sebuah cemilan favorit dari kekasihnya itu, yang pastinya akan sangat membuat pertemuan mereka malam ini menjadi spesial. Belum sempat Raska mengetuk pintu rumah kekasihnya, terlihat seorang gadis cantik dengan dress merah muda yang menjuntai hingga semata kaki, namun tetap membentuk lekukan tubuhnya. Juga riasan semi bold yang terlukis indah di wajah cantiknya membuat Miranda tampak begitu mempesona. "Hai sayang," sapa Miranda, kekasih Raska. "Ah, belum aku ketuk pintunya, kamu udah duluan bukain. Tahu aja kalau aku udah datang kan?" sahut Raska. "Aku tuh udah nungguin kamu lama loh, gak sabar pengen ketemu kamu. Aku kangen banget sama kamu," ucap Miranda sembari menggeliat manja dengan kekasihnya itu. "Aku juga, maaf aku agak terlambat," ujar Raska. "Gak apa, yang penting sekarang kamu udah ada di hadapan aku." Miranda mendaratkan sebuah kecupan di pipi kekasihnya itu. Mereka kemudian bergegas menuju ruang tengah yang sudah dipersiapkan oleh Miranda, dengan sebuah wine glass lengkap dengan minumannya. Gadis cantik itu kemudian meraih sebuket bunga dari lelakinya dan menaruhnya di sebuah vas bunga, serta menata beberapa cemilannya. "Oh iya, mama papa kamu kemana? Aku belum ketemu sama mereka," tanya Raska sambil menoleh ke sekelilingnya mencari orang tua kekasihnya. "Mama sama papa baru aja berangkat ke Australia 2 jam yang lalu," ucap Miranda yang dibalas anggukan kepala oleh lelaki tampan itu. "Mereka sibuk terus kayaknya. Entah beneran sibuk atau malas ketemu pacar anaknya ya." Raska tersenyum tipis dengan kalimat yang begitu ironi untuk kekasihnya. "Kok kamu bilangnya gitu sih?" "Ya jelas mereka itu sibuk beneran dong. Kamu jangan berpikir yang enggak-enggak deh," sahut Miranda. "Tapi faktanya emang gitu kan. Orang tua kamu gak pernah mau ketemu sama aku lagi semenjak terakhir aku cerita tentang keluarga aku.
kelihatan jelas kalau mereka itu ilfil sama aku. Secara aku ini kan bukan anak konglomerat. Meski usahaku udah banyak yang maju, tapi tetap aja gak akan dianggap apa-apa sama orang tua kamu. Ujar Raska yang merasa tak pernah dihargai oleh orang tua kekasihnya itu. Miranda hanya terdiam dan merasa tak enak hati pada kekasihnya atas perilaku orang tuanya yang selalu tegas padanya. Teringat bagaimana orang tuanya tak akan pernah memberikan ia restu jika harus menikah dengan lelaki seperti Raska, yang tidak memiliki asal-usul yang jelas meski usahanya sudah berkembang di mana-mana, serta harta kekayaannya yang berlimpah ruah tetap membuat kedua orang tua Miranda tak memberikan lampu hijau untuk hubungan mereka. Nanti aku coba ngomong lagi deh sama papa dan mama. Barangkali aja setelah kita bicara lagi sama mereka, hatinya akan luluh dan memberikan kita restu. Miranda kemudian meraih jemari kekasihnya dan mencoba untuk menenangkan hati lelaki tampan itu. Emangnya kalau mereka kasih restu, kamu mau secepatnya menikah sama aku? Tanya Raska sambil menaikkan sebelah alisnya. Gadis itu hanya tersenyum simpul dan menjawab pertanyaan dari kekasihnya itu. Udah, pokoknya nanti kita bicarakan lagi aja sama orang tua aku. Oh iya, tunggu sebentar ya. Aku mau ambil makanan yang baru aja aku masak tadi. Kamu pasti suka deh. Miranda langsung bergegas menuju dapur untuk mempersiapkan makan malam mereka. Sedangkan Raska tampak mendengus perlahan dan menelan ludah dengan berat. Terlihat raut kekecewaan akan sikap kekasihnya yang selalu enggan diajak bicara tentang keseriusan hubungan mereka. Membuat lelaki itu terkadang hilang kepercayaan akan ketulusan cinta gadis itu. Bagaimana mau menikah? Dari orang tuanya aja udah gak ada restu. Ditambah anaknya juga gak bisa diajak bicara serius. Rasanya hubungan ini terasa hambar dan gak kelihatan gimana masa depannya. Gumam Raska sambil menyandarkan punggungnya di sofa. Beberapa waktu kemudian mereka menyantap makan malam bersama-sama. Masakan yang dihidangkan oleh Miranda tentu saja sangat lezat dinikmati oleh Raska, membuat ia semakin tak sabar untuk membina rumah tangga dengan gadis itu. Masakan kamu enak-enak banget. Jarang ada wanita karir yang super sibuk tapi tetap bisa jago sama urusan di dapur. Ucap Raska yang memuji-muji kekasihnya. Harus dong, jadi perempuan kan gak boleh manja dan harus bisa melakukan semuanya. Balas Miranda sambil tersenyum manis. Kalau begini kan setelah nikah nanti aku jadi betah di rumah. Lihat istriku yang cantik, seksi, dan jago masak. Rasanya seperti surga dunia. Gak sabar pengen cepet-cepet nikahin kamu. Ujar Raska yang hanya dibalas senyuman oleh kekasihnya itu. Raska melirik ke arah kekasihnya yang sama sekali tak menggubris pembicaraan soal pernikahan. Membuat ia harus bersabar lebih banyak lagi dalam menghadapi sikap gadis itu. Namun, tiba-tiba saja dalam benaknya berkelebatan raut wajah gadis cantik yang ia temui di rumah sakit siang tadi. Suaranya yang begitu lembut seperti terngiang-ngiang di telinganya. Kemudian ia kembali teringat dengan keadaan sahabatnya yang saat ini tengah terbaring sakit. Raska, kok melamun sih? Tegur Miranda saat mendapati kekasihnya tengah termenung dengan tatapan yang sulit untuk diartikan. Apa sih yang lagi kamu pikirin? Gak ada kok, biasalah masalah kerjaan aja. Sahut Raska sambil kembali meneguk segelas air mineral, mencoba untuk menepis sesaat sebuah permintaan dari sahabatnya beberapa waktu lalu. Oh iya, berarti di rumah ini gak ada siapa-siapa selain kamu. Emang gak takut tidur sendirian? Tanya Raska. Enggak, ngapain juga aku takut. Hantu juga gak akan ada yang berani godain aku. Sahut Miranda yang membuat Raska mengerutkan alisnya. Emangnya kenapa? Tanya Raska kembali. Karena pacar aku galak. Kalau udah marah tuh dari manusia, hewan, tumbuhan, sampai ke hantu juga pasti semuanya pada ngibrit tau gak? Ujar Miranda sambil memutar bola matanya ke arah lain. Raska yang mendengar ucapan Miranda tak tahan untuk tidak tertawa. Ia langsung terbahak-bahak, sedangkan Miranda malah mencebikkan bibirnya. Ya ampun, emangnya aku semenyeramkan itu kah? Tega kamu, ucap Raska. Pikir aja sendiri, sampai kamu ganti supir pribadi aku sama yang udah jompo tuh kayak Pak Marno. Gara-gara kamu yang terlalu cemburuan sama supir aku yang lama. Padahal kan Mas Zaka itu orangnya baik, kerjanya telaten, disiplin waktu juga, keluh Miranda. Beberapa waktu lalu Miranda memperkerjakan seorang supir pribadi yang masih berusia sekitar 26 tahun yang bernama Zaka. Lelaki yang merupakan tetangga Nela di desanya.
Namun, belum lama lelaki itu bekerja, Raska merasa terbakar cemburu saat melihat lelaki lain yang selalu bersama dengan kekasihnya. Terlebih, Zaka itu adalah lelaki yang juga tampan, membuat Raska selalu berpikir negatif padanya. Bahkan, ia tak segan-segan menghajar supir pribadi itu karena sebuah masalah yang sepele. Saat itu, Zaka hendak membukakan pintu mobil untuk Miranda dan tak sengaja mendekap gadis itu yang akan terpeleset. Sejak saat itu, Raska meminta Miranda untuk memberhentikan supir pribadinya dan menggantinya dengan seorang supir lain yang sudah lanjut usia dan menanggung semua upah miliknya. Mengingat kekasihnya yang sangat tegas, galak, juga pecemburu berat, membuat Miranda mau tidak mau mengikuti saja arahan lelaki itu, dibandingkan harus terus berseteru tak berujung. "Iya, abisnya kamu tuh dapat dari mana sih supir sialan itu? Kalau aku inget mukanya rasanya pengen aku bunuh aja," ujar Raska dengan wajahnya yang menjadi datar. "Tuh kan, mulai deh pikiran buruknya. Mbak Zaka itu gak pernah macem-macem sama aku. Justru sebaliknya, dia tuh baik banget. Dia juga bisa menjaga pandangannya," balas Miranda. "Halah, menjaga pandangan apaan? Jelas-jelas waktu itu aku lihat dia natap kamu kayak orang yang lagi jatuh cinta. Sesama lelaki pasti paham lah," timpal Raska dengan penuh kekesalan. "Tapi kan waktu itu dia cuma nolongin aku, karena aku hampir aja kepleset. Kalau nggak ada dia, mungkin aja aku udah jatuh dan memar-memar kali waktu itu," jelas Miranda. "Makanya kamu juga harus hati-hati, jangan ceroboh. Udah tahu musim hujan, jalanan licin, ngapain juga pakai sepatu hak tinggi segala? Biar apa sih?" tanya Raska yang selalu posesif dengan kekasihnya. "Loh, kan aku mau meeting sama klien. Emang tampilannya begitu kok, harus yang cantik, rapi, dan anggun," ucap Miranda. "Mau ketemu klien doang dan dandannya udah kayak mau fashion show. Pasti kliennya cowok kan? Genit emangnya kamu," ketus Raska yang membuat mata Miranda melebar. "Ih, kok kamu bilang gitu sih? Aku kan kerja, ya harus profesional dong," timpal Miranda sambil mendengus kesal. "Aku udah tahu klien kayak gimana yang kamu dampingi. Rata-rata emang laki-laki kan? Dari yang seusia kita sampai yang parubaya. Semua dengan kasus yang sama, karena perceraian. Aji mumpung dapetin pengacara yang cantik dan seksi. Siapa yang gak tergoda coba?" gerutu Raska. "Itu cuma ada dalam pikiran kamu aja. Kenyataannya semua baik-baik aja kok. Capek banget deh punya pacar pencemburu berat kayak kamu," ujar Miranda yang mulai begitu kesal jika kekasihnya tak pernah percaya padanya. Dalam hati gadis itu, mungkin saja itulah alasan mengapa ia tidak mau cepat-cepat menikah dengan Raska. Mengingat sikap lelaki itu yang masih kekanak-kanakan, tak jarang mereka pun sering bertengkar karena masalah yang kecil. Oke, ceritanya bersambung. Terima kasih yang sudah menonton. Saksikan kelanjutan ceritanya besok ya. Bye-bye.